Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Dr. Fatku Roji, MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadifatul Ana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah ini dengan memaparkan isu kebijakan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia saat ini, yaitu polemik penerapan kurikulum merdeka yang belum merata dan tidak siapnya sekolah. Pada slide pertama ini, kita akan mengidentifikasi kebijakan yang menjadi fokus pembahasan, yaitu polemik penerapan kurikulum merdeka yang belum merata dan tidak siapnya sekolah. Kurikulum merdeka sebagai reformasi pendidikan memang menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama di daerah 3T yang belum siap dari segi sarana, pelatihan guru, hingga infrastruktur digital. Sementara itu, sekolah perkotaan lebih siap karena didukung teknologi dan SDM yang memadai. Ketimpangan inilah yang memicu kebingungan dalam pelaksanaan, sehingga kurikulum merdeka seolah hanya cocok diterapkan di sekolah-sekolah yang telah maju. Maka dari itu, perlu perhatian serius agar penerapan kurikulum ini bisa merata dan adil bagi seluruh sekolah di Indonesia. Untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam implementasi kurikulum merdeka, diperlukan pengumpulan dan analisis data yang menyeluruh. Data ini diperoleh dari survei, wawancara guru dan kepala sekolah, hasil evaluasi belajar, hingga observasi langsung di lapangan. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024, hanya 45% sekolah yang benar-benar siap secara SDM dan sarana. Sebagian besar guru juga mengaku belum memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik. Ini menunjukkan masih minimnya pelatihan dan akses terhadap bahan ajar. Maka, data ini menjadi dasar penting untuk merumuskan solusi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Untuk mengatasi tantangan implementasi kurikulum merdeka, beberapa alternatif kebijakan bisa dipertimbangkan. Pertama, pelatihan intensif guru berbasis zona untuk memperkuat pemahaman kurikulum. Kedua, distribusi perangkat TIK seperti laptop dan proyektor ke sekolah yang belum memiliki sarana. Ketiga, penyediaan modul ajar dalam bentuk cetak bagi sekolah yang belum memiliki akses internet. Keempat, program pendampingan langsung melalui fasilitator daerah, seperti guru penggerak. Terakhir, pemberian opsi penundaan penerapan bagi sekolah yang belum siap. Alternatif-alternatif ini diharapkan mampu menjawab kesenjangan dan memperkuat kesiapan sekolah dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan, solusi terbaik adalah menggabungkan pelatihan intensif guru, pendampingan lapangan, dan distribusi modul ajar cetak. Pendekatan ini dinilai paling efektif karena langsung menyasar dua masalah utama, rendahnya pemahaman guru dan keterbatasan sarana pembelajaran. Pelatihan dan pendampingan akan meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan, sementara modul cetak memastikan proses belajar tetap berjalan meskipun tanpa dukungan teknologi. Kombinasi ini tidak hanya praktis, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan evaluasi menyeluruh, kebijakan utama yang ditetapkan adalah program penguatan implementasi kurikulum merdeka di sekolah tidak siap dan wilayah 3T. Kebijakan ini difokuskan untuk menjawab langsung tantangan yang dihadapi sekolah dengan keterbatasan sarana dan SDM. Penetapan kebijakan dilakukan secara resmi oleh Kementerian melalui SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam proses ini, semua pihak terkait dilibatkan, mulai dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, organisasi profesi guru seperti PGRI, hingga tim pengembang kurikulum. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Rancangan kebijakan disusun secara tertulis dan sistematis dengan beberapa komponen utama. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapan dan kemampuan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka. Ruang lingkup kebijakan mencakup pelatihan guru, distribusi perangkat belajar,
modul ajar cetak, dan pendampingan lapangan. Sasaran utamanya adalah sekolah dasar dan menengah di daerah 3T atau yang belum siap berdasarkan hasil asesmen. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman guru, efektivitas proses pembelajaran, dan hasil asesmen nasional siswa. Adapun pembagian peran dilakukan secara kolaboratif, di mana pemerintah pusat menyusun kebijakan dan anggaran, pemerintah daerah menjalankan teknis pelaksanaannya, dan sekolah menjadi pelaksana kegiatan secara langsung. Agar kebijakan ini memiliki kekuatan hukum dan dukungan publik yang kuat, diperlukan proses legitimasi dari lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, kebijakan disahkan melalui SK dan Peraturan Menteri dari Kementerian Pendidikan. Selain itu, dukungan dari Komisi X DPR RI sangat penting sebagai bentuk legitimasi politik. Rekomendasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP juga diperlukan sebagai jaminan kualitas kebijakan. Tak kalah penting, persetujuan dari organisasi guru seperti PGRI menjadi kunci untuk mendorong partisipasi aktif guru dalam pelaksanaan. Tanpa proses legitimasi ini, kebijakan akan sulit diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan dimulai dengan penyusunan rencana operasional, jadwal pelatihan guru, pengiriman fasilitator, dan distribusi modul ajar. Langkah awal adalah memetakan sekolah sasaran berdasarkan hasil asesmen kesiapan. Selanjutnya, pelatihan guru dilakukan secara bertahap di zona masing-masing wilayah. Setelah itu, perangkat ajar dan modul dikirim ke sekolah, disusul proses monitoring oleh fasilitator secara langsung. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada 3 hal utama, yaitu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, komunikasi yang jelas antara pemerintah dan sekolah, serta tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Monitoring dan evaluasi menjadi tahap penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. Monitoring dilakukan secara berkala selama pelaksanaan untuk memastikan kegiatan sesuai rencana. Sementara itu, evaluasi dilakukan di akhir tahun pelajaran dengan tujuan utama mengidentifikasi hambatan, mengukur efektivitas pelatihan, dan melihat dampak terhadap proses pembelajaran. Evaluasi terbagi 2, formatif, yang dilakukan selama proses berjalan untuk perbaikan langsung, dan sumatif, yang dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai untuk menilai hasil akhir. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan selanjutnya agar pelaksanaan ke depan lebih baik dan tepat sasaran.